semangat. Ya pilihannya dua, kalau nggak semangat capek habis liburan panjang. Tapi saya percaya liburan ini dipakai juga untuk beristirahat, untuk healing, untuk jalan-jalan, untuk bersuka cita. Amin. Hari ini saya mau membacakan sebuah nats dari Perjanjian Lama, kalau ayatnya ada. Oke, saya mau membacakan ayat firman Tuhan yang diambil dari Yosua 14 ayat yang ke-16. Yosua 14 ayat 6 sampai ke-15. Kalau enggak ada saya bacakan aja, puji Tuhan. Ya. Yosua 14 ayat 6 ya. Ayat 6 dan seterusnya. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea ayat 7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11. Pada waktu ini aku, Kaleb ya maksudnya, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Sampai di sini judul dari khotbah saya hari ini berjudul pantang menyerah. Yang diambil contohnya, saya ambil contohnya dari seseorang yang bernama Kaleb. Kaleb ini adalah salah satu dari 12 pengintai yang Musa kirim waktu itu untuk menyelidiki tanah Kanaan itu. Sebelum masuk disuruh selidiki gimana di sana, enak gak? Ya, suasananya gimana, geografinya gimana, hasilnya, panennya gimana, dilihat dari sana. Dan dari 12 itu Bapak Ibu sekalian sudah tahu 10 pulang dengan membawa kabar buruk. Aduh bener sih buahnya besar, enak, tapi suku enak. Itu ya. Lebih gak enak lagi karena ada suku enak. Buahnya enak.
Anggurnya besar kalau dilihat itu. Kalau anggurnya itu biasa segini kalau di supermarket. Kalau waktu itu dilihat tuh anggurnya kalau dilihat sampai harus dipinggul, harus ditanggung dengan orang karena saking besarnya. Tapi enggak enaknya, sukunya juga namanya suku enak adalah raksasa. Oh mereka itu benteng kubunya besar-besar, aduh pokoknya. Nah itu laporan dari 10 orang yang merasa takut. Tetapi Kaleb ini dan Yosua, ya, Kaleb ini luar biasa. Kaleb ini yang saya mau untuk melalui Kaleb ini kita mungkin bisa belajar sesuatu untuk pantang menyerah. Di saat kita juga menghadapi tantangan, kita juga menghadapi raksasa, apapun itu raksasa itu. Pertama-tama, PowerPoint selanjutnya itu kenapa kok ada orang atau 10 pengintai atau teman-temannya dari Kaleb yang tadi Firman katakan bahwa mereka itu pergi bareng-bareng. Melihat hal yang sama. Melihat buah, sayuran, panen, madu, susu yang berlimpah. Lihat mereka bersama-sama. Tetapi anehnya mereka yang pergi ke sana itu kok melihatnya berbeda. Karena apa? Mereka melihat masalah dan raksasa. Kalau yang dilihat Kaleb itu buahnya. Apakah ada raksasanya? Ada. Tetapi yang 10 orang ini, orang-orang yang kalah itu melihat masalah. Fokusnya lihat raksasa. Berarti kalau raksasa kita itu kecil. Berarti kalau kita kecil berarti kita kalah nih. Itulah masalah. Kalau kita kalah itu masalah. Biarpun katanya tanah perjanjian, meskipun itu tanah yang enak, meskipun ini luar biasa berkat sumbernya, tapi ada raksasa. Jadi fokusnya pada masalah dan raksasanya. Dan sebetulnya kalau dilihat dari cerita yang saya nggak kutip di sini ayatnya, kalau baca dari 10 pengintai, mereka tuh membesar-besarkan waktu laporan, dibesar-besarkan, dilebih-lebihkan. Memang kita tuh bisa membesar-besarkan masalah karena takut kita supaya dibela, kita mengatakan masalahku besar. Raksasanya itu orang Jawa katakan, orang Surabaya katakan bukan besar, besar. Raksasanya itu besar, jadi nggak mungkin kita mau hidup di sana. Meskipun anggurnya besar, tapi kalau musuhnya besar ngapain? Membesar-besarkan. Dan ternyata ini juga menularkan hal-hal negatif ya. Laporan yang negatif, yang namanya ketakutan, yang namanya putus asa. Ternyata menular, gak cuman virus, tapi ini serupa virus. Menularkan ketakutan. Sehingga akhirnya mereka menjadi tawar hati. Puji Tuhan, Kaleb tetap di tengah lingkungan yang semua pada negatif, yang semua pada melihat raksasanya. Kaleb dikatakan aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini dia. Ini dia yang tantangan kita sekarang ini. Karena kalau 10 orang mengatakan di sana tidak mungkin kita bisa bertahan. 10 orang. Maka yang 2 ini termasuk Kaleb bisa tergoda, bisa terpengaruh. Ada percobaan, ada penelitian istilahnya. Penelitian sosial di sebuah universitas. Jadi ada sekelompok orang yang sudah diberi tugas. Ya, nanti kalau umpamanya saya kasih tugas ini warnanya apa ini? Buah semangka warnanya merah, gitu ya. Ini tugas, ini sekelompok orang yang sudah diatur. Jadi mereka diatur, nanti kamu ngomong semangkanya warnanya bukan merah ya. Ini warnanya kuning gitu. Jadi ini semua udah diatur nih. Saya anggap oke, 10 orang nanti diatur. Ini di sebuah kelas, maka ada murid-murid yang lain.
Maka seorang anak yang sudah menerima percobaan, ini kan penelitian, yang sudah menerima gambar semangka, gambarnya warnanya merah. Tetapi yang disuruh maju adalah orang-orang yang tadi sudah diatur 10 orang ini, dan mereka semua gurunya tanya, oke maju. Gitu. Ini penelitian ya, penelitian di sebuah sekolah yang anak-anaknya ini diuji, maksudnya diuji, tapi 10 anak ini disuruh berkata ini pokoknya semangkanya warna kuning. Maka si anak nomor 1, 2, 3 sampai 10 berkata memang dikasih warnanya kuning. Ya karena ini kamu dapat gambar yang warnanya kuning. Dan ke-11, anak yang nomor 11 itu kan dapat gambarnya warna merah, padahal semuanya itu sama sebetulnya semua. Oke, karena dia mendapatkan warna merah, tetapi semua yang di depan itu ngomongnya kuning, semangka itu kuning. Maka anak itu juga berkata warnanya kuning. Ini yang namanya peer pressure, ini terjadi banyak sekali. Mengapa anak-anak muda ini merasa aku harus masuk fit in dalam kelompoknya. Dan kalau kelompoknya mengatakan merokok itu justru bagus. Kamu kuno, kalau enggak kamu ketinggalan zaman gitu ya. Ini contoh, saya ambil contoh. Maka supaya kelihatannya tidak ketinggalan zaman, maka anak itu pun kompromi. Oleh sebab itu ketakutan itu menular, tawar hati menular. Sampailah akhirnya Kaleb tetap tidak tertular. Kenapa Kaleb tidak tertular? PowerPoint selanjutnya, coba lihat bagaimana dia tidak tertular. Karena pertama-tama firman Tuhan katakan, dia melihat Tuhan dan janjinya lebih dari apa yang dilihat di lingkungan yang dia lihat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Tuhan dan melihat janjinya, kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Apa yang dilihat kita ini kadang-kadang menakutkan. Inilah yang kita katakan bagaimana kita mau menuruti kehendak Roh Kudus, mengikuti tuntunan Roh Kudus. Ya, kalau kita semua sudah lahir baru, kita punya Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan, menguatkan, meneguhkan, bilang jangan takut. Tetapi ada yang namanya kedagingan, ya. Kita masih ada di daging. Dan daging ini, kedagingan tidak selalu berarti dosa. Maksudnya daging ini maksudnya panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, ya. Apa yang kita kecap. Itu semuanya indera perasa yang ada di dalam tubuh manusia. Itu termasuk daging dan itu penting. Bukankah kita kalau tidak ada penglihatan, kalau kita tidak bisa melihat, lebih sulit. Kita tidak bisa menikmati keindahan. Tapi apa yang kita bisa lihat dengan mata ini, ternyata di dunia kehidupan sesungguhnya adalah tantangan kita. Karena apa? Yang kita lihat sekarang apa? Krisis. Yang kita lihat apa? Harga naik. Yang kita lihat apa? Orang pada di PHK. Yang kita lihat adalah banjir. Yang kita lihat adalah musibah demi musibah. Gempa bumi di Myanmar. Yang lalu kebakaran di California. Ya yang lucunya tempo hari di California kebakaran, kita di Indonesia ikut heboh. Padahal waktu itu di Glodok, Jakarta juga kebakaran loh. Tapi nggak banyak yang tahu gitu loh. Tapi menular ini. Ketakutan itu, berita itu cepat menyebar. Kalau sekarang berita cepat menyebar karena sosial media. Sehingga ketakutan pun lebih cepat ditularkan. Kaleb bisa tetap teguh dan percaya karena melihat Tuhan dan janjinya. Dan setelah melihat dia tahu bahwa oh Tuhan berjanji. Dia akan mendapatkan tanah yang sudah dijanjikan. Dia mempercayai, sudah melihat firman Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan. Apakah kita percaya dengan hati?
apa yang dijanjikan Tuhan? Apakah kita percaya meskipun kita belum melihat? Bukankah itu iman? Kita berjalan dengan iman berarti kita berjalan dan percaya meskipun tidak melihat. Dan Kaleb juga melihat kesempatan di dalam situasi yang mungkin kesesakan atau kesempitan di sini dikatakan. Atau dia selalu melihat peluang. Dia melihat suku raksasa itu besar, tapi dia melihat peluang untuk hidup di sini setelah 40 tahun mengembara di padang gurun, ya. Dia melihat ini masa depan penuh dengan pengharapan. Meskipun penuh dengan raksasa, tapi aku memilih di sini karena ada peluang, karena ada kesempatan. Dan kalau dibaca tadi, yang terakhir, dia bisa pantang menyerah dengan menjaga kekuatannya. Waktu dia mulai diutus, waktu dia mulai menjadi murid dari Musa bersama dengan Yosua masih umur 40. Tapi setelah umur 85, dia masih kuat. Saya percaya ada kata-kata mutiara yang bagus di Indonesia. Kalau waktu kecil saya selalu mengingat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi firman Tuhan katakan di dalam jiwa yang sehat ini juga membuat tubuhmu sehat. Betul, tubuh mesti sehat, tetapi jiwamu mesti sehat. Apa itu jiwa? Jiwa itu pikiran kita mesti sehat. Perasaan kita ini loh mesti sehat. Jangan sakit hati terus. Saya katakan ada 3 hal yang mengganggu kesehatan jiwa. Yang mengganggu perasaan itu ada 3 hal. Perasaan kita bisa terganggu oleh 3. Yaitu 1, kemarahan. 2, kepahitan. Dan 3, ketakutan. Ya, 3 hal ini yang paling umum. 3 hal ini, baik kepahitan, baik kemarahan maupun ketakutan. Sebetulnya ada banyak. Tapi saya ambil 3 aja yang paling banyak. Yang sering kita hadapi. Yang bahkan memang merupakan musuh kita di dalam jiwa, di dalam perasaan kita. Bayangin kepahitan. Kepahitan itu gara-gara kecewa sebetulnya. Kecewa itu gara-gara apa yang kita inginkan tidak terpenuhi, kecewa. Tetapi kecewa yang lebih dalam lagi menjadi sangat kecewa dan bisa menjadi kepahitan. Kepahitan itu adalah akibat apa yang orang lain lakukan yang menyakitkan kita, yang merugikan kita. Itu menyebabkan kepahitan. Di dalam hidup ini saya percaya kalau saya jadi Kaleb waktu itu saya juga kecewa. Loh kamu ini loh, ini udah begitu indahnya tanah yang dijanjikan kok ya masih membesar-besarkan masalah. Laporanmu kok negatif gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bisa kecewa, bisa kepahitan karena orang lain merugikan kita. Dan jujur di dunia sekarang ini dikatakan dunia tidak adil. Wah, anak-anak sekarang tahu life is not fair katanya. Hidup ini enggak adil. Emang tidak ada keadilan di muka bumi ini karena semua akibat dosa. Jarang keadilan itu ada. Tapi justru anak Tuhan menunjukkan harus mengekspresikan keadilan. Cuman kita hidup di dalam komunitas, di dalam suasana kerja, di dalam kenyataannya akan selalu akan ada ketidakadilan. Apakah kita mau nyimpen kekecewaan dan jadi kepahitan? Atau apakah kita menyimpan kemarahan? Marah itu sebetulnya sebuah emosi yang baik. Marah itu baik. Kalau Bapak Ibu tidak bisa marah, itu bahaya. Karena itu termasuk salah satu ciri-ciri orang yang gak normal. Kenapa? Tuhan Yesus aja marah. Marah itu tidak apa-apa karena itu sebuah emosi. Yang tidak boleh itu bukan marah. Yang berdosa itu adalah apa sikapmu
saat marah. 3 hal ini loh sikapmu saat marah yang tidak boleh. Ya, 1, jangan merusak orang-orang. Marah membunuh. Bunuhnya belum tentu pakai pisau, pakai sindiran, pakai fitnahan, pakai gosip, menjatuhkan. Itu sama dengan membunuh. Dan jangan merusak barang-barang. Kasihan kalau merusak barang-barang. Ya, piring terbang semuanya sekarang harga-harga barang mahal. Jangan dirusak, pintu jangan dibanting gitu loh. Tapi yang ketiga ini juga nggak boleh. Jangan menyimpan kemarahan. Ini kebanyakan kalau anak-anak Tuhan taunya kalau kita nggak boleh marah. Tapi kita itu menyimpannya di hati. Itu lebih rohani. Katanya jangan marah, ya kita simpan. Itu enggak rohani. Bom kalau dimakan, ini nanti ada disimpan di sini bomnya. Sudah bom itu ada waktunya mau meledak dan sudah di set up akan meledak. Tetapi sekuat-kuatnya engkau menahan kemarahan, itu lama-lama akan meledak. Meledaknya mungkin enggak kelihatan marah. Kemarahan itu tidak selalu keluarnya sebagai marah-marah kata-kata yang kelihatan kasar dan gusar. Ya, enggak. Tapi kemarahan bisa diekspresikan melalui pasif agresif. Yang artinya kemarahan yang terpendam, yang tidak terkatakan akan mempengaruhi perilaku kita. Pasif agresif saya enggak bisa terjemahkan. Tetapi artinya di dalam ini kemarahan. Kemarahan yang sangat dalam dan membuat dia seseorang yang tidak bisa marah itu menahan. Karena menahan dia tidak biasa untuk marah-marah. Akhirnya dia membalas dendam. Dia membalas dendam dengan cara membuat iritasi, intimidasi pada orang yang menyakitkan. Jadi kemarahan itu sesuatu yang tidak baik untuk disimpan. Dan itu yang menyebabkan kita tidak bisa untuk maju. Yang ketiga tadi saya katakan ketakutan. Aduh, kita nggak usah ngaku kita takut. Tapi ketakutanmu membuat kita ini tidak berani melangkah. Ketakutan tuh bisa karena trauma masa lampau. Pernah gagal di masa lampau, maka kita sekarang takut gagal. Pernah diejek atau ditolak dulu, sekarang saya takut untuk maju. Daripada ditolak, saya nggak usah maju. Pernah dianiaya atau dibully, itu membuat kita tuh takut dibully. Tapi kita memasang pagar yang tinggi, akhirnya orang yang pernah dibully ini biasanya menjadi pembuli, membalas dendam. Jadi 3 akibat kemarahan, kepahitan, dan ketakutan ini sesuatu yang perlu kita hilangkan. Puji Tuhan hari ini firman Tuhan itu simple sekali tentang pantang menyerah. Kenapa saya katakan pantang menyerah? Kita ini pikir, oh ini kita harus pantang menyerah. Hari ini adalah minggu pertama dalam bulan ini. Sebentar lagi kita akan ikut dalam bergabung dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Yang dimana sebetulnya yang pantang menyerah adalah Kristus Yesus. Yang pantang menyerah untuk menjangkau orang-orang supaya mereka enggak terhilang. Sampai dia rela mati di kayu salib. Pantang menyerah untuk supaya kita sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan hidupnya juga berubah. Berubah seperti apa yang dijanjikan bahwa engkau lebih dari pemenang. Engkau itu pemenang. Bukankah hidup ini penuh dengan tantangan dan bukankah kita ini hidup dalam satu pertandingan? Oleh sebab itu menutup firman Tuhan saya hari ini ada ayat di Ibrani 12 yang mengatakan demikian. Ayat Ibrani 12 ayat 1 yang mengatakan demikian. Karena kita
punya banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Firman Tuhan ini menguatkan hari ini bahwa memang banyak beban, banyak dosa. Dosa yang kita buat, dosa yang kita sadari tapi belum kita akui, atau dosa yang tidak kita sadari. Kalau nggak disadari mana bisa mengganggu. Begitu banyak. Tapi firman Tuhan katakan tanggalkan. Tanggalkan. Karena begitu banyak saksi. Ya, dikatakan banyak saksi. Saya percaya di sorga Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia juga telah mati dan bangkit. Sekarang dia juga ikut bersyafaat bagi kita. Supaya kita gak menyerah. Ini yang saya katakan begitu besar kasih Tuhan. Melalui lagu yang tadi Bapak Ibu nyanyikan. Semuanya kasih Tuhan luar biasa. Itu yang membuat kita pantang menyerah. Sebetulnya karena Tuhan Yesus pantang menyerah. Kita bisa menikmati kehidupan yang penuh kemenangan. Ditutup dengan ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, takhta Allah. Dikatakan ayat 2 yang tadi, ayo kita tahu sekarang bahwa ada yang memimpin kita dengan iman. Ada yang menyempurnakan iman kita, ada. Tuhan mengerti, Tuhan peduli keadaan kita. Dia pantang menyerah. Tapi biarlah kita berserah. Supaya kita bisa menanggalkan yang gak perlu-perlu tadi itu. Kepahitanmu, kemarahanmu, ketakutanmu. Dan mata kita tertuju kepada Yesus. Jangan seperti pengintai yang lain. Matanya tertuju pada masalah. Dan pada tantangan. Pada kekurangan. Pada hal yang negatif. Biarlah hari ini firman Tuhan yang disampaikan. Itu kita resapi. Waktu kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita tahu Tuhan, terima kasih Engkau pantang menyerah. Supaya aku sekarang juga bisa. Di tengah krisis ini, di tengah tantangan ini aku juga pantang menyerah. Bukan dengan kekuatanku, bukan untuk kesukaanku, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang membuat hati Tuhan bersukacita. Kalau kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan Dia yang senantiasa memberi kekuatan. Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang untuk para pemain musik maju ke depan dan Pastor Hari akan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Bapa Surgawi, firman-Mu telah diberitakan. Inilah kami datang dengan apa adanya. Kami serahkan semua yang masih ada di dalam hati ini. Kekhawatiran, bahkan mungkin ketakutan, dan mungkin kesalahpahaman yang membuat kami putus asa, tawar hati, marah, dan bahkan dendam. Apapun yang menjadi beban ini Tuhan, kami mau tanggalkan, kami mau lupakan, kami mau move on, kami mau fokus
percaya karena kami tahu di dalam Kristus Yesus kami sudah diciptakan untuk menjadi lebih dari pemenang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya sangat diberkati oleh firman tadi yang barusan dibagikan oleh Pastor Fani. Bahwasanya sebenarnya prinsipnya kekristenan itu cuma dua ketika orang melihat, ya. Melihat kenyataan atau melihat kebenaran. Kan gitu kan tadi. Kaleb itu melihat kebenaran. Tapi ada 10 pengintai yang lain melihat kenyataan. Kenyataannya kota itu penduduknya kuat-kuat. Mereka gak bisa taklukkan. Susah sekali mengalahkan. Ada kekhawatiran. Ada kemarahan. Gak mungkin bisa kita menang. Itu kenyataan yang dilihat oleh mata. Tapi Kaleb itu melihat kebenaran. Dia lihat bahwa Allahnya luar biasa. Allahnya lebih dahsyat dari masalah itu. Maka dia tidak mengkompromikan dengan apa yang dilihat oleh mata. Firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa Bapak Ibu? Kebaikan. Itu artinya kalau kita melihat cara kerja Allah yang tadi dikatakan Pastor Fani ya, bahwa kita harus memandang Yesus. Kekristenan itu harus memandang Yesus, tapi masalahnya banyak kekristenan yang melihat kenyataan ini. Kekhawatiran, kepahitan, hidupnya pahit. Lihat saudaranya, lihat orang lain yang ada di dekatnya yang dia lihat oleh mata. Membuat dirinya pahit, sakit, akhirnya gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejaan. Itu orang yang hidup dari apa yang dia lihat. Padahal firman Tuhan, hidup kita hanya oleh iman kepada yang tidak kelihatan. Siapa itu? Yesus, pandang Yesus. Oleh karena itu pagi ini saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Mulai kita tinggalkan kehidupan yang hanya melihat kenyataan sebagai penentu hidup kita. Itu firman Tuhannya gitu tadi. Jangan lihat kenyataan yang membuat kita sakit, kita lemah, kita marah, kita takut. Ya ini terjadi memang kenyataannya. Dunia juga melakukan hal yang sama. Tetapi anak-anak Tuhan spesial Pak, spesial Bu. Mereka tidak melihat kenyataannya, mereka melihat apa yang Yesus sudah lakukan. 2000 tahun yang lalu dia disalib di atas kayu salib. Peristiwa salib itu adalah peristiwa yang luar biasa. Yang artinya ketika Yesus disalib, dia menanggung seluruh kesalahan, kutuk, dan segala sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Dan dia memenangkannya dengan luar biasa. Menang, Yesus sudah menang. Itu artinya kita sudah jangan lagi melihat sama seperti dunia ini melihat. Jangan lagi lihat kekhawatiran, ketakutan, kepahitan, kemarahan sebagai penentu hidup kita. Hidup kita itu enak enggaknya berhubungan dengan orang lain hanya karena masalah yang kita lihat. No, yang kita lihat Yesus. Yang kita lihat penyertaan Tuhan. Yang kita lihat itu berkatnya Tuhan yang luar biasa. Walaupun kita ada dalam kesulitan, jangan menyerah. Lihat Tuhan. Pandang Tuhan Yesus. Intinya firman Tuhan tadi seperti itu. Dan saya percaya Bapak Ibu hari ini juga menerima pewahyuan yang luar biasa, amin. Ulang kita bukan membawa semakin takut, semakin khawatir dengan keadaan dunia ini yang katanya orang semakin hari semakin tidak baik-baik saja. Tetapi bagi orang percaya di dalam Yesus, firman Tuhan berkata Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Percayalah di saat-saat pergumulan ada dalam kehidupan Bapak Ibu, Tuhan mendatangkan kebaikan. Di saat kita mengalami suatu himpitan masalah yang berat, ditekan sana, tekan sini. Tapi coba ingat, bahwa Yesus dulu juga mengalami tekanan dan dia menang. Bapak Ibu juga akan mengalami kemenangan. Amin. Yang paling penting satu hal, pandang Tuhan, pandang salib Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima sakramen perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur dekat Bapak Ibu. Salibmu seluruh hidup
Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Sekali lagi sama-sama katakan, oleh karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Bapak Ibu, lagu ini ngajarin satu hal pada kita. Kalau saudara mau menang lawan apapun yang ada di dunia ini, gak ada jalan lain. Hidup saudara harus jadi milik Tuhan. Kita harus jadi milik Tuhan Allah yang menetapkan seluruh isi dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu punya kesempatan yang paling besar. Karena Bapak Ibu adalah orang percaya. Makanya kalau ada yang belum percaya Yesus, hari ini doa baik-baik minta Tuhan untuk masuk dalam hati. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menjadi milik Tuhan lama, saya mau kasih tahu. Itu artinya pemilik hidup kita itu Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan saudara kalah. Tuhan tidak akan membiarkan saudara terjerembab. Tidak akan. Dia akan jaga miliknya. Menjadi pusakanya sendiri. Dan dia tidak akan izinkan kita kalah. Amin Bapak Ibu. Ayo bangkit berdiri yuk. Dengan iman lagi kita katakan. Oleh karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Kemana hati kita katakan, oleh karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib. Lebih dahsyat lagi yuk datang sama Tuhan, katakan dengan iman, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, katakan, seluruh hidupmu milik-Mu Tuhan. Hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu. Yang percaya bahwa Tuhan menolong dia luar biasa katakan, oleh karena salib-Mu kami menang Tuhan. Seluruh hidup kami milik-Mu sekarang Tuhan. Amin. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Bapak Ibu, pegang roti dengan tangan kanan kita, angkat lebih tinggi dari kepala kita. Percayalah bahwa ketika kita mengangkat roti ini, artinya kita mengerti benar bahwa Yesus benar-benar mengorbankan dirinya untuk kita. Supaya kita yang berdosa, supaya kita yang bersalah ini bisa dikembalikan lagi kepada rancangan Allah yang semula. Menjadi anak-anaknya yang luar biasa. Untuk nanti akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terlebih dahulu dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu semuanya, bukankah roti yang terpecah-pecah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Pelan-pelan kita siapkan cawan berisi anggur. Kemudian setelah selesai, angkat dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Cawan yang olehnya darah Tuhan Yesus tercurah di atas kayu salib. Untuk mencuci setiap dosa kita. Sehingga dosa kita dibuatnya menjadi putih seperti salju. Hidup kita dibenarkan, hidup kita dikuduskan. Hidup kita akan terlepas dari segala kutuk, segala macam sakit penyakit, segala macam pergumulan yang akan kita bisa menangkan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi lebih dahulu dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu semuanya, bukankah cawan perjanjian baru yang olehnya kita ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai ucapan syukur dari hati kita yang paling dalam kepada Tuhan. Dengan bahasa kita sendiri. Pengucapan syukur yang sungguh-sungguh tumbuh dari hati kita. Karena dengan demikian ketika Bapak Ibu sudah melakukan sakramen perjamuan kudus, seluruh tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang diperlambangkan oleh roti dan anggur akan ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan hidup kita menjadi milik Tuhan. Ucapkan syukur. Oleh karena salibmu, katakan, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Sekali lagi yuk sambil mengucap syukur benar-benar pada Tuhan. Oleh karena salibmu, seluruh hidup kami sekarang ini menjadi milikmu Tuhan. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu. Angkat wajah kita ke arah Tuhan. Orang-orang yang menang katakan, karena salibmu, seluruh hidup kami sekarang ini jadi milikmu Tuhan. Kami bukan orang yang kalah, kami adalah umat-umat pemenang bersama Engkau. Kuasa salibmu pulihkan. Angkat wajah kita ke arah Tuhan dengan penuh menang. Katakan, salibmu, seluruh hidup kami milikmu Tuhan.
Sekarang ini kami berani katakan bahwa kami bukan umat-umat yang kalah. Melawan dunia yang sekejam ini Tuhan, kami adalah umat pemenang. Bukan karena kami hebat, tapi karena Allah kami adalah Allah pemenang yang luar biasa. Dan kami sudah menjadi milik-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami percaya kekuatan, kuasa, kemurahan daripada Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kami. Mengalir, bergerak, dan membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih untuk setiap perjamuan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami sebentar lagi akan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, beritahukan kepada kami berapa yang harus kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk jadi berkat buat pelayanan di tempat ini. Kami akan siapkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Ya, silakan duduk dulu. Sambil kita akan mendengar pengumuman, kita nanti Bapak Ibu bisa memberikan persembahan ataupun perpuluhan di tempat-tempat yang sudah disediakan. Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kami percaya kehadiran Anda bukanlah sebuah kebetulan, tetapi ada rencana yang luar biasa yang Tuhan sudah persiapkan bagi Anda di tempat ini. Ibadah umum, remaja, dan Kingdom Kids dimulai pada jam 8 pagi. Untuk ibadah Fire of Revival dimulai jam 10 pagi. Bagi Bapak Klebu atau saudara yang rindu untuk bergabung sebuah komunitas, rindu untuk saling mengasihi, dan rindu untuk bertumbuh bersama, kami mengajak Anda untuk ikut di dalam Kersel dan ikut melayani dalam tim pelayanan yang ada. Kami percaya kita tidak hanya diciptakan untuk menikmati gereja tetapi menjadi bagiannya. Bila Anda rindu untuk melayani, bergabung ke dalam Kersel, ataupun untuk informasi lainnya, Anda dapat menghubungi Blessing Center melalui WhatsApp 089813333789. Demikian pengumuman Blessing Center. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang tergabung dalam ibadah senior atau lansia yang usianya berapa ya? 45 atau 40 atau 50? 50 Sabtu depan ini akan ada ibadah lansia, ibadah senior kita sambil memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin datang di ibadah lansia silakan ya, Sabtu ini seperti biasa pukul 4 sore ya, di gereja ini kita nanti akan ada ibadah di bawah. Baik Bapak Ibu, kita akan selesaikan ibadah kita, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita berdoa, persiapkan hati kita untuk kita bisa menjadi berkat buat tempat kita masing-masing. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan, pulanglah. Bertumbuhlah dalam damai sejahtera Allah dengan melakukan setiap firman yang telah engkau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, kecintaan yang luar biasa dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang tidak pernah berhenti dari kuasa Roh Kudus akan ada selalu di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu kita minggu depan.